Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari perkuliahan kita fikih dan usul fikih, yang saat ini kita akan membahas penjelasan tentang sejarah perkembangan usul fikih, juga metode atau aliran-aliran dalam usul fikih. Nah, aliran-aliran penulisan usul fikih. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita lihat kalau dari paparan ini, perkembangan usul fikih dibagi menjadi 4 fase atau 4 tahap. Tahap pertama, tahap atau fase masa Rasulullah sendiri, ketika masa Rasulullah masih hidup membersamai para sahabat. Lalu yang kedua, masa sahabat sendiri, setelah masa Rasulullah diikuti oleh masa sahabat. Lalu yang ketiga, masa tabi'in, murid-muridnya sahabat ini atau ansur tabi'in. Kemudian masa pembukuan, masa tadwin, ini tentu masa setelah murid-muridnya sahabat ya, masa tabi'in. Nah, jadi ulama usul fikih membagi perkembangan usul fikih menjadi 4 fase berikut. Ya, kita akan melihat dari fase pada masa Rasulullah seperti apa. Ya, tentunya fase pada masa Rasulullah ini adalah fase masa-masa awal Hijriah. Di sini dijelaskan di masa awal Hijriah, Nabi SAW belum ada kebutuhan untuk usul fikih. Ya jelas, tentu tidak ada usul fikih saat itu. Karena apa? Karena Rasulullah langsung beliau yang berfatwa dan mengadili apa yang diwahyukan padanya, dan diilhamkan kepada beliau. Jadi ketika ada masalah, Rasul langsung berfatwa dengan Al-Quran langsung, atau dengan sunnah, atau dengan hadis. Jadi nggak perlu nunggu ada istilah usul fikih saat itu, karena langsung Rasul yang menjelaskan atau mengeluarkan produk hukumnya langsung, tentu berangkat dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kalau itu turunnya dari Al-Quran, atau ketika fatwa itu munculnya dari Nabi sendiri atau hadis, itu nanti beliau dapat ilham langsung dari Allah. Dan juga ya ijtihad beliau sendiri, karena beliau berijtihad untuk hal-hal tertentu, namun ya ijtihadnya itu juga jadi hadis nanti. Sehingga saat ini tentu tidak membutuhkan usul atau kaidah istinbat atau kaidah penetapan hukum, dan juga tidak perlu ijtihad. Nah, ini yang terjadi pada masa Rasulullah. Nah, kalau pada masa ini langsung ada Nabi, ya semuanya diselesaikan oleh Nabi. Tidak ada dalam Al-Quran, ya nanti Nabi dapat ilham dari malaikat Jibril lalu muncul dalam bentuk hadis itu tadi. Ini terkait dengan usul fikih pada masa Rasulullah. Jadi usul fikihnya masih murni, langsung keluar fatwa dari Rasul, namun fatwanya itu berangkat langsung dari Al-Quran dan juga dari hadis. Yang Al-Quran saat itu masih proses penurunan, tentu bertahap. Ada masalah, turun Jibril membawa wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi, dijawablah masalah itu. Ya Rasul, bagaimana hukumnya orang haid? Nah, karena kalau zaman dulu haid itu, wanita yang haid dikeluarkan dari rumahnya oleh masyarakat jahiliyah. Lalu menjawab itu Nabi menunggu wahyu, kemudian datanglah perintah dari Allah, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Itu terus diteruskan dengan ayat-ayat selanjutnya, bahwasanya Rasulullah SAW, jadi usul fikih pada masa Rasul, selain Rasul memfatwakan langsung terkait hukum-hukum keagamaan, Rasul juga mengajarkan usul fikih, masih dalam tanda kutip ya. Maksudnya usul fikih ini basis usul fikih sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada sahabat. Nah, ini
fenomena usul fikih pada masa Rasul. Jadi Rasul sudah mengajarkan basis-basis usul fikih. Contohnya di sini ada kasus sahabat Umar radhiyallahu an berkumur saat puasa. Nah, ini kasusnya sama dengan qiyas. Jadi Rasul mengajarkan qiyas. Karena kalau nanti pada penjelasan lebih lanjut tentang sumber hukum Islam ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma' dan seterusnya. Ini Rasul mengajarkan basis-basis qiyas. Jadi pada suatu hari di bulan puasa, Umar mendatangi Rasul. An Umar radhiyallahu anhu qol. Umar berkata, hasyitu yauman faqabiltu wa ana shaim. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu sana'tu amran aziman. Jadi pada suatu hari Umar ini bercerita bahwasanya pada suatu hari qabiltu, dia mencium istrinya sedangkan ia berpuasa. Lalu dia mendatangi Rasulullah dan dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, sana'tu amran aziman. Wahai Rasul, saya telah melakukan hal yang besar sekali. Mungkin dia mengatakan dosa besar ini Rasul. Qabiltu ana shaim, saya mencium istri saya wa ana shaim sedangkan saya berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, ara'aita law tamatta bima'in wa anta shaim. Bagaimana pendapatmu wahai Umar? Jadi Rasul di sini tidak menjelaskan, tidak menjawab hukumnya berciuman saat berpuasa, itu tidak. Tapi Rasul menganalogikan dengan perkara yang lain. Nah, ini kan jadi meminta Umar untuk mengkiaskannya. Umar, ara'aita law tamatta bima'in wa anta shaim. Umar, bagaimana pendapatmu? Ya pasti Umar sudah tahu hukumnya ini. Bagaimana pendapatmu kalau engkau kumur-kumur dengan air sedangkan engkau saat itu sedang berpuasa? Qultu, kata Umar, saya berkata, kata Umar, la ba'sa bidzalik. Oh, enggak apa-apa ya Rasul kalau seperti itu. Artinya Umar sudah tahu hukumnya. Kalau kumur-kumur dalam keadaan berpuasa itu tidak apa-apa hukumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fima. Maka tidak ada apa-apa dengan itu, sama aja hukumnya. Nah, jadi Rasul di sini menjelaskan tentang basis-basis qiyas atau menganalogikan satu hukum dengan hukum lainnya untuk menjawab hukum permasalahan yang baru. Itu basis-basis qiyas sudah ada di sana. Juga di sini ada kasus salat asar di Bani Quraidah an Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab. Rasulullah bersabda pada hari Ahzab, hari perang Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul, jangan kalian sekali-kali sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Fadraka ba'duhum al-asra fit tariq. Nanti sebagian mereka mendapati asar di jalan dan akhirnya sholat di sana. Wa qala ba'duhum la nusalli hatta na'tiha. Tapi ada juga sebagian mereka, kami tidak sholat asar maksudnya sampai ke Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum bal nusalli tsumma yaruddu minna zalik. Dan sebagian lagi kami sholat di jalan tsumma yaruddu minna zalika. Nah, kemudian kami tsumma yaruddu minna zalik, lalu kami ulangi lagi. Fa dzakara zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'nuf wahidan minhum. Ya, lalu ada sahabat mengatakan hal itu kepada Rasul. Rasul tidak mencela sama sekali dari mereka. Ya, artinya dibebaskan untuk berijtihad sendiri-sendiri. Yang sholatnya di tengah jalan sebelum Bani Quraidah ya sah sholatnya, yang sampai Bani Quraidah ya sah juga sholatnya. Ya, jadi Rasul saat itu sudah mengajarkan basis-basis usul fikih pada masa sahabat. Ya, ini kejadian usul fikih pada masa Rasulullah. Kalau secara keilmuan ya memang belum ada usul fikih pada masa Rasulullah, namun basis-basisnya sudah dijelaskan oleh Rasul, sudah dipancing oleh Rasul bahwasanya bisa menggunakan berijtihad. Juga ada kasus strategi perang Badar. Ini kan Rasul ketika perang Badar ada sahabat yang
menawarkan teknisnya, strateginya begini. Karena sahabat-sahabat Ansor tentu lebih paham masalah perang. Sahabat Ansor itu adalah sahabat-sahabat yang suka perang, ya mereka terdiri dari kaum Aus dan Khazraj yang sebelum Rasulullah datang ke Madinah mereka sudah saling berperang. Ratusan tahun tradisi mereka berperang. Setelah Rasulullah datang ke Madinah, mereka bersatu membela Rasulullah, menjadi Ansor atau penolong Rasulullah. Nah, ketika diajak perang Badar, mereka ahli sekali perang, sudah ahli perang, senang sekali diajak perang, jadi mereka lebih tahu. Dan oleh karena itu Rasul menyarankan kepada mereka terkait dengan perang Badar itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya kamu lebih paham masalah dunia, masalah perang ini. Jadi dijelaskan oleh Rasul, dipasrahkan saja kepada mereka masalah perang ini, silahkan, monggo, terserah kalian lebih paham. Itu kan ijtihad pada Rasul. Jadi tidak ijtihad Rasul terkait dengan perang yang diserahkan kepada sahabat. Jadi tidak menunggu wahyunya seperti apa ya. Meskipun kalau menunggu wahyu, kalau Rasul mengandalkan wahyu ya bisa saja, tapi di sini Rasul mengajarkan bahwa yang hal-hal terkait dengan dunia, hal-hal yang terkait dengan urusan yang lebih ahli dari kalian, ya silahkan kalian beristihad. Juga ada kasus tayamum dua orang sahabat. Di sini ada sahabat melakukan perjalanan, kharaja rajulani fi safarin fahadarati shalah, lalu datang waktu salat, walaysa ma'ahuma walaysa ma'hum fatayammama sa'idan thayyiban fa shallaya thumma wajadal ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-shalat wal wudu' wa lam ya'ud al-akhar thumma ataya Rasulullah. Ya, kemudian mereka itu datang waktu sholat dan tidak menemukan air, fatayammama sa'idan thayyiban, mereka lalu bertayamum dengan debu yang baik, fasallaya, lalu mereka keduanya sholat. Setelah sholat, keduanya dalam meneruskan perjalanan, kemudian mendapati air dalam waktu yang bersamaan, maksudnya masih dalam waktu sholat itu, fa'ada ahaduhuma, jadi salah satunya berwudu, pokoknya dia berwudu dan mengulangi sholatnya, dan yang lain tidak, yang lain hanya sholat dalam keadaan tayamum tadi. Kemudian setelah sampai kepada Rasulullah, ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakaru dzalika, menceritakan hal itu. Lalu Rasul bersabda, lillazi lam ya'ud asabta as-sunnah, yang tidak mengulangi, ya kamu sudah dapat sunnah. Wa ajza'atka sholatuka, wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu sudah cukup. Wa qala lillazi tawaddu'a wa ada lakal ajru marrataini. Nah, sedangkan yang tawaddu'a wa ada dan mengulangi sholatnya, lakal ajru marrataini, engkau dapat 2 pahala. Jadi yang tidak mengulangi sholatnya sudah dapat sunnah, yang sudah sesuai dengan sunnah. Kalau tidak ada air ya boleh berwudu dan sholatnya sudah cukup. Wa ajza'atka sholatuka. Nah, jadi sudah mencukupi sholatmu yang tanpa wudu tadi, yang dengan tayamum tadi. Sedangkan yang mengulangi lagi, kemudian wudu dan mengulangi lagi, ya dia dapat 2 pahala. Nah, jadi di sini sudah basis-basis pada masa Rasulullah, basis-basis tentang usul fikih ini sudah ditanamkan oleh para sahabat kepada para sahabat. Nah, kalau pada masa sahabat di sini dijelaskan para sahabat setelah Rasul wafat berfatwa dengan sumbernya tetap dari Al-Quran dan Sunnah, melalui pemahaman mereka yang kuat tentang bahasa Arab, asbabun nuzul dan asbabul wurud. Asbabun nuzul kan ilmu tentang sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kalau asbabul wurud ilmu tentang sebab datangnya hadis, dan pemahaman maqasid syariah, tujuan-tujuan dan penerapan syariat seperti apa, prinsip-prinsip syariat pada hal-hal yang tidak ada nasnya. Itu sahabat lebih paham masalah hal ini. Jadi kalau ada sahabat diminta Rasul untuk, yang sahabat yang bingung gojek-gajek terhadap masalah sesuatu, mungkin pernah dengar Rasul bersabda kepada Wabisoh, salah seorang sahabat, istafti qalbak, ya, minta fatwalah pada hatimu. Istafti qalbak, minta fatwalah pada hatimu. Istafti qalbak, minta fatwalah pada hatimu sendiri. Nah, jadi 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Nah, itu kalau mau diterapkan kepada kita, ketika kita bingung, kita
menerapkan hadis tadi, minta fatwa kepada hati kita sendiri, nah itu levelnya beda. Itu yang Wabisoh itu salah seorang sahabat. Sahabat itu levelnya seperti ini, mereka tahu Quran, tahu sunnah, tahu asbabun nuzul, asbabul wurud. Nah, ketika Rasul mengatakan minta fatwa pada hatimu sendiri, itu levelnya sahabat. Kalau kita nggak bisa menerapkan hadis itu kepada konteksnya kita Al-Quran hafal saja tidak, hadis hafal saja tidak, kok minta fatwa kepada hati kita, nggak boleh. Ya, makanya kita lebih baik melihat kepada pendapat-pendapat ulama-ulama yang telah lalu. Ya, tentu yang ulama-ulama semua itu pasti sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti misalnya Mughirah, ya, itu kan pernah diminta untuk dikirim ke Yaman oleh Rasul menjadi gubernur di sana. Ditanya, dites dulu oleh Rasul, nanti kalau ada masalah kamu akan menyelesaikan dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, ya dengan hadis. Kalau tidak ditemukan dalam hadis, kamu menyelesaikan dengan apa? Ajtahidu ro'i, saya akan beristihad dengan pemikiran saya. Nah, itu levelnya sahabat. Nah, kalau kita masih jauh dari mereka. Ya, ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya. Ya, kalau kita sudah selevel inilah, bisa memahami ini, sudah selevel sahabat ini, ya monggo saja, silahkan. Jadi nggak bisa kita menyamakan diri kita dengan sahabat. Jauh, masih jauh sekali. Nah, di sini contoh istihad sahabat. Di sini misalnya sahabat Umar itu pernah menghimpun jamaah sholat tarawih, yang tadinya kan sholat tarawih ya hanya sunnah dikerjakan sendiri-sendiri karena memang tidak ada tuntunannya dari Rasul untuk sholat tarawih berjamaah. Memang pada malam pertama, kedua, ketiga sampai malam keempat itu Rasul pernah sholat di Masjid Nabawi. Pada malam setelah Isya itu sholat tarawih. Namun malam keempat, kelima seterusnya itu tidak datang lagi, ya, sampai ada sahabat yang melempar pintunya supaya ngasih kode biar keluar untuk sholat. Ya, Rasul nggak sholat juga, nggak keluar juga, nggak sholat tarawih juga. Jadi akhirnya ketika subuh Rasul ditanya sahabat, apa kok nggak keluar lagi Rasul? Rasul hanya mengatakan, ila ani khasyitu antufradu alaikum, karena saya takut sholat ini nanti diwajibkan kepada kalian. Nah, itu oleh karena itu kan tidak diwajibkan tarawih ini. Namun pada saat sahabat Umar jadi khalifah, beliau geram melihat sahabat-sahabatnya sholat sendiri-sendiri berpencar-pencar pada malam Ramadan. Akhirnya dijadikan satu, menjadi satu di Masjid Nabawi, dibuat jamaah. Kalau dilihat riwayatnya, kalau yang Umar ada sampai 20 rakaat. Jadi berbeda-beda memang riwayatnya. Ada yang berdasarkan sholat sunnah malamnya Nabi 11 rakaat. Jadi berbeda-beda, nggak ada masalah. Semakin banyak semakin baik. Atau yang sedikit tapi bacanya tartil juga mengatakan baik. Yang penting lama, ya monggo saja, nggak ada masalah itu. Yang penting harus diyakini bahwa tarawih itu tidak wajib. Kalau sampai mewajibkan tarawih, ya berarti mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu malah berat itu hukumnya. Kemudian di sini juga sahabat Umar itu tidak lagi memberikan zakat pada mu'alaf. Kalau dulu kan pada masa Nabi mu'alaf itu ada surat sertifikatnya, sertifikat sebagai mu'alaf, lalu datang kepada Nabi kalau ada pembagian zakat, jadi masuk dalam mustahik, ya, wal mu'allafatu qulubuhum. Kalau dalam Al-Quran itu salah satu penerima zakat itu orang mu'allaf yang dihibur hatinya. Nah, pernah pada suatu masa Umar ini, pada masa Umar ada sahabat yang bernama Uyainah, ada Aqra, itu datang kepada beliau. Lalu maksudnya datang itu mau minta zakat lah, bagian zakat sebagai mustahik. Nah, lalu Umar marah, Umar merobek surat keterangan mu'alafnya, itu ada sertifikat mu'alaf gampangnya. Sampai Umar berkata, Allah telah memperkuat Islam dan tidak memerlukan kalian lagi. Ya, kalau kalian mau keluar dari Islam karena tidak saya beri zakat, ya silahkan keluar. Islam sudah kuat saat ini. Itu kata Umar, tegas sekali Umar. Nah, jadi tidak diberikan lagi zakat mu'alaf oleh orang-orang yang sudah, ya karena Islam saat itu sudah kuat. Umar tidak menjalankan praktek hukum potong tangan pada pencuri di masa paceklik dan kelaparan.
Pernah terjadi pada masa Umar, seorang budak itu mencuri. Ternyata setelah ditanya-tanya, ya tanya-tanya, ini budak seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Hatib Balta'ah. Ini budak ini tidak diberi makan, kelaparan, akhirnya mencuri unta. Setelah ketahuan oleh masa di sidang di hadapan Umar, ya ditanya masalahnya karena kelaparan. Nah, akhirnya malah yang dipanggil itu majikannya. Majikannya dipanggil, kemudian orang yang untanya dicuri itu ditanya, berapa kamu jual unta ini? Harganya berapa? 400 dinar. Nah, pemilik budak tadi diminta, Abdurrahman bin Balta'ah tadi diminta, kamu sekarang harus bayar 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya serahkan kepada pemilik unta itu. Nah, sekarang selesai. Unta itu kan sudah selesai, sudah dimakan. Uang penggantinya diberikan kepada pemilik unta. Bahkan orang yang budak yang mencuri tadi dibebaskan. Ya, karena malah yang disalahkan yang sahabat tadi, Abdurrahman bin Balta'ah tadi, malah disalahkan karena dia menyebabkan pembantunya mencuri, menyebabkan kelaparan sehingga pembantunya mencuri. Itu yang ijtihadnya Umar sampai seperti itu. Atau sahabat Ali tentang vonis hukuman orang yang minum khamar. Kalau dalam hadis kan minum khamar itu ada yang 40 hukumnya, ada yang 80 kali cambuk. Nah, kalau Ali memutuskan yang tertinggi, dan 80 saja, biar tidak macam-macam, biar tidak minum khamar terus. Nah, kemudian pada masa tabi'in, ini sebab perumusan usul fikih itu terjadi pada masa tabi'in. Jadi terjadi ekspansi Islam, asimilasi bangsa Arab dan non Arab sudah tersebar di mana-mana saat itu, masa-masa tabi'in, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah. Kemudian akhirnya muncul perdebatan di kalangan ahlul hadis dan ahlul ra'yah. Ahlul hadis ini artinya ulama-ulama yang menjelaskan hukum-hukum atau menjawab hukum-hukum permasalahan Islam dengan hadis atau dengan Al-Quran dan hadis, intinya dengan nas. Dan juga ada ulama-ulama yang menjelaskan atau menjawab permasalahan Islam itu dengan logika ahlul ra'yi. Ya, ada dua hal seperti itu. Jadi mereka ini saling menggunakan hujah dengan hal-hal yang tidak layak dijadikan hujah, saling mengingkari hujah, pokoknya saling berdebat lah mereka untuk merumuskan kajian-kajian ini. Ini perbedaannya. Jadi pada masa itu, pada masa tabi'in, ada dua aliran, ada madrasah dalam fikih. Ada yang aliran ahlu hadis ini, ada ahlu ra'yi. Ahlu hadis pusatnya di Hijaz. Hijaz ini wilayah yang terbentang antara Mekah dan Madinah, itu istilah Arab. Yang satu pusatnya di Irak, Kufah dan Basrah. Sekarang ya Irak namanya. Nah, pengusungnya murid-murid dari Abdullah ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin Aisyah. Ya, ini biasanya penduduk sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah dan Madinah. Nah, dalam penerapan fikihnya nanti mereka bisa seringnya mengoptimalkan penggunaan asar atau riwayat atau hadis-hadis Nabi. Kalau yang di sini pengusungnya murid-murid Abdullah bin Mas'ud, ya ini sahabat-sahabat yang ada di Kufah saat itu, murid-muridnya ini pengusungnya. Nah, kemudian mereka banyak menggunakan ijtihad qiyasi, mengenal logikanya jelas. Ini bisa terjadi karena kalau yang dari Mekah dan Madinah, mereka dekat dengan sahabat-sahabat, banyak sahabat-sahabat yang masih tinggal di sana. Jadi mereka banyak menemukan hadis-hadis Nabi. Ketika ada masalah, mereka banyak menggunakan hadis Nabi karena mereka masih mendapatkan hadis di sahabat-sahabat yang lain, banyak di sana, di daerah Hijaz, daerah Mekah Madinah ini. Tapi kalau yang mereka pada hijrah ke Kufah, Basrah, mereka sedikit sekali koleksi hadisnya dari sahabat-sahabat, kan sedikit yang ada di sana, sehingga untuk menjelaskan sebuah permasalahan mereka lebih cenderung memunculkan ide-idenya, ro'yinya, kias-kiasnya, pakai logikanya itu dimunculkan semua. Itu yang terjadi pada masa tabi'in. Ya, itu sangat jelas lah sebabnya mengapa yang di Irak ini pakai logika, karena mereka memang jauh dari sumber hadis, gampangnya seperti itu. Nah, di sini kan dijelaskan faktor penulisan usul fikih. Ini pada masa pembukuan sudah mulai di sini. Pada masa pembukuan, masa tadwin, setelah ada perdebatan sengit antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis tadi, atau antara madrasah Irak
dan madrasah Hijaz, sangat sengit perdebatannya. Kemudian mulai juga melemah kemampuan bahasa Arab di sebagian umat Islam. Ya, mengapa itu terjadi? Ya karena umat Islam sudah menyebar di wilayah-wilayah non Arab, wilayah Persia misalnya, bahkan juga ada yang sampai ke Andalusia. Nah, kemudian munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan kejelasan hukum, sehingga kebutuhan akan ijtihad kian mendesak. Nah, ini jelas terjadi. Jadi tidak semua problematika umat yang baru-baru itu sudah ada di dalam hadis. Tidak semua, itu kan ada problem-problem baru. Nah, tentu dibutuhkan kaidah untuk menjelaskan, untuk menjawab problematika umat yang datangnya kemudian. Nah, ini alasan-alasan atau faktor mengapa harus ada penulisan usul fikih dalam sebuah buku. Awal penulisan hukum atau awal penulisan usul fikih kalau dalam riwayat seperti ini. Menurut Ibnu Nadim, ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih itu adalah Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini murid dari Imam Abu Hanifah, imam fikih yang tertua. Imam Abu Hanifah yang ada di Baghdad, di Kufah. Kitabnya tidak sampai kepada kita, ya sayangnya kitabnya tidak terkodifikasi, artinya tidak tercetak banyak, tidak tersimpan. Namun sebelumnya Imam Abu Yusuf yang pernah menyusun itu. Lalu menurut Abdul Wahab dan jumhur ulama, yang pertama kali membukukan kaidah usul fikih dan sampai ke tangan kita itu adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, yang disusun di Baghdad ketika beliau ada di Baghdad. Memang ada sejarah unik tentang penyusunan kitab Ar-Risalah ini. Itu sejarahnya ketika salah seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi, beliau ini tinggal di Basrah, sedangkan Imam Syafi'i saat itu tinggal di Baghdad, yang masih sama-sama wilayah Irak, namun jauhnya ya lumayan lah, sekitar seperti Jakarta, Surabaya mungkinnya 500-an kilo. Jadi Imam hadis ini Abdurrahman bin Mahdi pernah kebingungan melihat fenomena perbedaan hukum Islam. Beliau ini pernah berbekam, kemudian sholat tanpa berwudu. Nah, tidak batal menurut beliau karena dalam hadis Nabi berbekam itu tidak membatalkan wudu. Namun penduduk di Basrah tempat beliau tinggal banyak yang ahlu ro'yi, banyak yang pakai logika. Nah, menurut ahli fikih yang sana katanya kalau berbekam itu membatalkan wudhu, sehingga sholat harus wudhu lagi. Nah, jadi ada masalah-masalah seperti itu. Akhirnya Imam Abdurrahman bin Mahdi ini mendengar Imam Syafi'i ada di Baghdad. Imam Syafi'i kan pernah di Mekah, pernah di Madinah, pernah di Yaman, terakhir di Baghdad. Itu senang sekali ada Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Abdurrahman bin Mahdi menyurati Imam Syafi'i, menulis surat kepada Imam Syafi'i yang intinya ingin tahu bagaimana sih cara penggunaan hukum-hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis itu, bagaimana tata cara menggunakannya. Nah, karena selevel Imam Abdurrahman bin Mahdi yang dia terkenal Al-Hafiz ini hafal 100.000 hadis ya minimal itu paham Al-Quran, paham hadisnya, masih bingung cara menggunakannya. Akhirnya berkirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jelaskan dong bagaimana cara menggunakan Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan atau dalam menjawab fenomena-fenomena keagamaan. Gampangnya begitu. Imam Syafi'i itu semula menolak menjawab surat itu. Akhirnya didesak-desak oleh muridnya. Ya, akhirnya dia mau menjelaskannya. Hayya naktub ar-risalah, ayo kita tulis suratnya. Maksudnya surat ar-risalah itu surat balasan kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi tadi. Tulis surat bagaimana cara menggunakan Al-Quran dan hadis yang baik dan benar, yang bisa dijelaskan, bisa digunakan untuk menjawab semua persoalan-persoalan Islam. Akhirnya tulisan itu tidak sadar Imam Syafi'i mendiktikan kepada muridnya untuk menjawab surat Imam Abdurrahman bin Mahdi tadi sampai 300-an halaman, tidak sadar kan. Ya, makanya disebutnya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu aneh surat, tapi suratnya menjadi kaidah usul fikih. Nah, di sana yang paling pokok dalam Ar-Risalah itu, kalau ada permasalahan, Imam Syafi'i menjelaskan adalah istilah bayan ilahi. Lihat pada penjelasan Tuhan. Penjelasan Tuhan itu maksudnya
Al-Quran. Nah, kalau tidak ada dalam bayan ilahi, lihat dalam bayan nabawi. Bayan nabawi di sini maksudnya hadis. Nah, kalau tidak ada dalam hadis juga, baru lihat pada bayan akli, penjelasan akal. Nah, itu menurut Imam Syafi'i dalam Ar-Risalahnya. Selanjutnya kita masuk metode penulisan usul fiqih yang terdiri menjadi 3 metode menurut para ulama penyusun kitab usul fiqih. Pertama, thariqatul mutakallimin asy-syafi'iyah, metode penulisan dari ahli ilmu kalam. Ini metode yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Kemudian thariqatul fuqaha atau al-Hanafiyah, disebut juga metode ahli fiqih yang dianut oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Kemudian penggabungan antara dua metode tersebut, thariqatul mutaakhirin, penggabungan metode orang-orang yang datang belakangan, al-mazdujah, penggabungan. Kita bahas satu persatu, masuk ke metode mutakallimin. Yang pertama, yang paling populer di kalangan mazhab Syafi'iyah, al-mutakallimin. Metode yang digunakan adalah metode deduktif atau istidlali atau istintaji, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus. Metode ini memusatkan diri pada kajian teoritis murni yang berasal dari Al-Quran dan hadis, lalu dihasilkan kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah, walaupun kaidah itu mungkin tidak mendukung mazhab fikih penulisnya. Nah, kalau yang metode mutakallimin, jadi sumbernya itu betul-betul berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya, meskipun nanti metode pencariannya deduktif, artinya ketika membuat kaidah itu berangkat dari yang umum-umum, cari yang umum, kemudian disimpulkan. Misalnya begini, Imam Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i, masa haid wanita itu antara satu kali keluar ketika dan sudah bisa berhenti haidnya, itu sudah dianggap jadi masa haidnya satu lahzatan, sekali keluar, atau bisa paling lama itu 15 hari, yang seringnya itu 7 hari. Nah, Imam Syafi'i membuat kesimpulan seperti itu berdasarkan analisis. Ditanya ke beberapa orang perempuan, wanita, ibu, ditanya kalau ibu haid berapa hari paling lama, yang ibu yang ini berapa hari paling lama. Itu Imam Syafi'i seperti itu, metode deduktifnya seperti itu. Jadi akhirnya beliau bisa menyimpulkan bahwa paling sedikit aqallul haid itulah zotan, satu kali keluar saja. Kemudian paling lamanya 15 hari, yang paling seringnya, yang paling yang paling seringnya terjadi di ibu-ibu atau kaum wanita yang sudah datang masa haid itu 7 hari. Itu metodenya berdasarkan metode deduktif mencarinya. Nah, metode ini, yang metode mutakallimin ini, memusatkan diri pada kajian teoritis murni yang asalnya Al-Quran dan hadis. Jadi dalam mazhab mutakallimin, aliran mutakallimin ini ada Al-Quran dulu, ada hadis dulu, baru nanti dibuat kaidah. Contoh gampangnya seperti ini. Ini hasil metode mutakallimin. Jadi dikatakan di depan tadi ada usuliyah dan kaidahnya, kaidah usuliyah juga kaidah fiqhiyah. Kita bahas satu persatu. Kaidah usuliyah ini adalah kaidah dasar pengambilan hukum atau istinbat hukum. Jadi kapan kita bisa menentukan ini hukumnya amr, ini nahi, perintah atau larangan, atau ini hukumnya am, berlaku untuk umum, atau ini hukumnya khos, hadis ini berlaku untuk khusus tertentu saja, atau mutlak, artinya secara keseluruhan, atau muqayyad, terbatas, dan lain-lain. Ini ada kaidahnya, kaidah usuliyah. Sebagai contoh, metode mutakallimin dalam kaidah usuliyahnya atau kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum, dikatakan al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilun ala khilafihi. Al-aslu fil amri, hukum asalnya fi'il amr atau ada kata kerja perintah dalam sebuah ayat atau dalam hadis,
itu kalau dia bentuknya fi'il amr lil wujub, untuk perintah yang hukumnya wajib. Jadi kalau ada fi'il amr dalam sebuah nas Al-Quran maupun hadis, itu pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Illa ma dalla dalilun ala khilafihi, ya kecuali ada dalil atau ada bukti yang menunjukkan bahwa itu berbeda dari yang wajib, atau itu sebetulnya tidak wajib karena buktinya seperti ini. Misalnya ada yang wajib dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah kalian, itu amar kan, makanlah kalian dan minumlah kalian. Itu kan berarti ya memang amar, yang perintah, ya mah tidak melulu hukumnya wajib. Ya kita makan kan kalau sudah kenyang saja, kalau lapar saja, kalau sudah kenyang ya berhenti. Minum pun seperti itu. Kalau melihat fi'il amr terus, makan kalian, minum kalian, ya tiap hari kerjanya makan minum saja, itu kan tidak seperti itu. Jadi ada kaidahnya, amr itu macam-macam. Misalnya kalau setelah sholat Jumat dia biasanya faiza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi, apabila telah selesai dilaksanakan sholat Jumat, fangtashiru fil ard, maka segeralah bertebaran ke bumi, ya, maka segeralah mencari. Fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah selesai sholat Jumat, ini fi'ilnya fi'il amr dan diawali dengan fa lagi, fa ta'qibiyah, artinya fa yang setelah melakukan sesuatu langsung nggak ada jeda lakukan sesuatu yang lain. Fangtashiru, jadi kalau setelah sholat Jumat perintahnya apa berikutnya, fangtashiru fil ard, menyebar di muka bumi, untuk wabtaghu min fadlillah, mencari rezekinya Allah, mencari kemuliaan Allah. Nah ini kan fi'ilnya fi'il amr, tapi ya ulama tidak menghukumi wajib. Artinya ketika setelah sholat Jumat selesai, ya tidak langsung diwajibkan bubar semua, langsung melanjutkan kerja lagi, tidak ya. Kalau memang nggak ada kerjaan, ya sambil berzikir, sambil mengingat Allah di dalam masjid, ya kan nggak masalah. Itu jadi nggak wajib hukumnya meskipun itu fi'ilnya amr, ya karena amr itu ya tidak semuanya bermakna wajib, kecuali memang ada kaidah-kaidah. Jadi pada asalnya al-aslu fil amri lil wujub, fi'il amr itu pada asalnya hukumnya untuk hukum wajib. Tetapi kalau ada hal-hal lain yang mengatakan bahwa ini tidak wajib, atau ada dalil lain yang mengatakan bahwa ini tidak wajib, ya dia hukumnya tidak menjadi wajib, namun hanya menjadi sunnah. Kalau semua fi'il amr itu wajib, ya nanti bisa bahaya. Misalnya Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, kan berarti kita meminta itu fi'il amr, ighfirli, ampuni aku. Jadi kita mewajibkan Allah untuk mengampuni kita. Nah, itu kan nggak layak tentunya. Itu al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Kemudian kaidah berikutnya, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Pada dasarnya fi'il nahyi atau kata kerja yang isinya melarang, apakah melarang ini namanya kata kerja larangan, itu lit tahrim, untuk sesuatu atau untuk pengharaman sesuatu. Illa madalla dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas ketidakharamannya itu. Contoh sederhana misalnya yang sering terjadi itu kalau ingin hari raya kurban, itu kan biasanya sudah muncul hadis-hadis kalau datang hari raya kurban, nah sudah datang 1 Zulhijjah ya, misalnya mangkana lahu dzibhun, siapa yang punya niat untuk menyembelih sembelihan, fa idza uhilla hilal dzulhijjah, apabila sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi, maka jangan sekali-kali, jadi ini fi'il nahyi tapi ada nun taukidnya, fala ya'khuzanna, maka jangan sekali-kali orang tersebut memotong rambutnya, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi, dan jangan pula ia memotong kukunya syai'an, sedikit pun, hatta yudhha, sampai binatangnya tadi itu disembelih. Ini kan fi'ilnya fi'il nahi ya, fi'il nahi larangan, lit tahrim, fala ya'khudhanna min sya'rihi, jadi larangan. Tapi
ulama mengatakan ini larangan ini tidak sampai hukumnya kepada haram. Jadi kalau mau berkorban kemudian tanggal 1 atau tanggal 2 Zulhijjah itu kita memotong rambut kita, memotong kuku kita. Jadi ada ulama yang mengatakan meskipun ini fiilnya nahi, yang kalau dalam kaidah usuliyah al aslu fin nahi li tahrim, ini tidak dikatakan haram. Memang ini terbagi menjadi beberapa pendapat ya. Misalnya kalau mazhab Imam Ahmad ini berdasarkan teks hadis ini, jadi memang betul-betul haram. Kalau yang mau berkorban tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 sebelum kurbannya disembelih nggak boleh motong kuku dan motong rambut. Ya kalau mazhab Syafi'i ya hukumnya makruh saja. Mengapa sampai makruh? Ya itu karena ada dalil lain. Artinya dalil yang lain itu mengatakan bahwasanya Nabi dari Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak melarang apa yang Allah halalkan hingga beliau menyembelih sembelihannya itu, menjadi sembelihan korbannya itu, hadyu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i meskipun ada larangan la ya'khudhanna min sya'rihi itu kan lali tahrim, tapi kalau mazhab Syafi'i enggak sampai haram, lebih kepada makruh saja, makruh tanzih, makruh tapi yang sangat dilarang, mendekati keharaman. Namun mazhab Abu Hanifah beda lagi nanti, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik itu beda lagi. Apa yang diharamkan, wong itu yang kurban aja kok enggak wajib, apa kok sampai dia haramkan. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Imam Malik seperti itu, kecuali kalau kurbannya itu kurban wajib ya. Kurban wajib kan ada kurban fidyah ya, kurban nazar itu misalnya nanti kalau saya tahun ini bisa masuk tes PNS misalnya, nah saya akan berkurban 1 ekor sapi misalnya begitu. Nah itu masuknya kurban nazar yang hukumnya wajib. Nah yang seperti itu kalau menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik, memotong kuku dan menggunting rambutnya juga jadi haram, karena itu hukumnya sudah wajib. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah seperti tahunan, ya itu nggak masalah, nggak ada hukuman di sana. Nah ini kaidah usuliyah. Jadi kaidah dasar pengambilan istinbat ini baru hanya 2 saja yang ditampilkan, banyak lagi nanti. Misalnya ada al hukmu ya durru ma'al illah wujud dan wa adaman, itu kan makanya pernah dengar bahwasanya hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan sebabnya. Kalau sebabnya itu ada bisa jadi haram, kalau sebabnya nggak ada bisa menjadi halal, kan bisa seperti itu. Itu kaidah, salah satu kaidah usuliyah itu berarti kaidah pengambilan hukum atau istinbatul ahkam. Kalau kaidah fikhiyah yang dihasilkan dari metode mutakallimin, ini adalah kaidah dasar perbuatan praktis mukallaf. Nah, kaidah perbuatan lebih kepada fikih langsung, yang terdiri dari 5 asas. Ini asas besarnya ada 5 ini. Al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taysir, al-dharar yuzalu, al-'adah muhakkamah. Nah ini semua diambil dari Al-Quran. Ini juga kaidah ini juga diambil dari Al-Quran. Jadi jangan sampai mengatakan kita kalau imam-imam besar mazhab itu ketika membuat kaidah lalu diaplikasikan dalam fikih itu tidak berasal dari Al-Quran. Ini semua kaidah ini dari Al-Quran. Misalnya dia punya kaidah dari metode mutakallimin, ini punya kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala perbuatan itu sesuai dengan maksud-maksudnya. Ini kan kaidah seperti ini berangkat dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu hadis hadis kalau di dalam Arba'in Nawawi, hadis yang pertama itu dari awal tentang niat. Nah pokoknya segala sesuatu itu sahnya dengan niatnya. Memang niat itu apa sih? Niat itu qasdus syai' muqtaronan bil fi'li, menyengaja melakukan suatu perbuatan dan niat ya, qasdus syai' muqtaronan bil fi'li. Jadi ada niat ketika melakukan sebuah perbuatan itu berbarengan, niatnya itu apa, tujuannya itu berbarengan dengan perbuatannya. Misalnya ketika kita mau berwudu, ya di awal wudu itu harus berbarengan kita dengan niat kita itu. Ketika kita mau sholat, di awal sholat itu apa? Awal sholat takbiratul ihram itu harus berbarengan dengan niatnya itu. Mahal al-qalbu, tempatnya niat itu dalam hati, yang nggak dilafadzkan. Tempatnya niat itu dalam hati. Ketika takbir Allahu Akbar itu dalam hati kita niat
at-talaffuz biha sunnah. Tapi kalau melafalkan niat, at-talaffuz kan melafalkan. Kalau melafalkan niat itu hukumnya hanya sunnah. Seperti kalau yang orang-orang NU biasanya usolli fardhu zuhri, itu ya lafalnya itu sunnah. Yang wajibnya itu ketika berbicara usolli itu di dalamnya juga hatinya niat, ketika takbir itu ada niat di dalam hatinya melakukan sholat, seperti itu. Cuma kalau mazhab Syafi'iyah, meskipun lafal itu sunnah, ya biasanya tetap dilakukan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, surat Qaf ayat 18. Jadi kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan ya kalau ada niat itu harus dilafalkan. Kenapa? Karena lafalnya itu ya sunnah sih, nggak harus. Ya disunahkan karena itu untuk tambahan amal. Karena apa yang kita lafalkan itu ma yalfizu min qaulin, apa yang dilafalkan dari ucapan kita, illa ladaihi raqibun atid. Jadi itu sudah disiapkan oleh malaikat pencatatnya, itu malaikat raqib atid ya. Raqibun atid ini malaikat pencatat, bukan malaikat raqib dan malaikat atid, enggak, itu beda. Kalau kalian lihat terjemahnya itu artinya bukan malaikat raqib dan malaikat atid, tidak. Ya, malaikat pencatatnya itu sudah ada. Makanya kita mau segala apa yang kita tuturkan itu, karena itu dicatat ya, harapannya semua yang dituturkan itu yang baik-baik, karena selalu ada malaikat pencatatnya. Nah itu kalau makanya mazhab Syafi'i mengatakan dia ditambahkan dengan niat ya Pak. Jadi hukumnya sunnah. Itu tuh nggak wajib. Jadi kalau kita nggak usoli juga ya tetap sah karena niat itu mahalluha fil qalbi. Tapi biasanya niat yang dilafalkan itu untuk membantu hati agar hatinya ikut niat. Biasanya begitu. Al umuru bimaqasidiyah, ini segala sesuatu tergantung niatnya. Misalnya itu yang membedakan kita ketika kita duduk di masjid. Kalau kita niatnya hanya istirahat saja, ya itu hanya duduk saja istirahat. Tapi kalau kita duduk masjid, ya meskipun kita belum maksudnya baru dari kendaraan, belum wudu, masih yang niatnya nggak masuk ke dalam sih, cuma di empernya saja. Tapi kalau niatnya kita iktikaf, itu sudah dapat sunnah surat iktikaf, sunnah iktikaf dalam masjid. Tuh enak sekali toh, seperti. Nah jadi niat itu membedakannya seperti itu. Kalau kita memberikan uang, ya uang yang kita berikan tuh bisa jadi zakat kita, bisa jadi sedekah, atau bisa jadi bayar hutang, tergantung niatnya. Itu niatnya begitu. Atau ketika kita menyembelih binatang, menyembelih kambing misalnya, ya tergantung niat kita. Kalau kita nyembelihnya untuk akikah, jadi akikah. Kalau kita niatnya nyembelihnya untuk korban, ya jadi korban. Itu al umuru bimaqasidiha. Kemudian kaidah fikih berikutnya, al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya kan berangkat dari hadis juga. Hadis da' ma yaribuka illa ma yaribuk. Da' ma yaribuka illa ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Al yaqinu la yuzalu bisyak, kaidah fikihnya seperti itu. Misalnya kita kok terasanya kayak ada kentut keluar dari dubur kita, itu kalau kata Nabi, kentut atau enggak, itu biasanya kita ragu-ragu, pokoknya ya tetap aja sholat. La yang sorif hatta yasma sautan, kamu jangan berpaling dari posisi barismu, kata Nabi, hatta yasma sautan, sehingga kamu yang betul-betul mendengar suara kentut, atau au yajida rihan, atau kamu mendengar mencium baunya, au yajida rihan. Ini kalau masih bingung, ragu-ragu kentut atau enggak, ya lihat aja, didengar aja, ada suaranya enggak, ada baunya enggak. Kalau enggak ada, ya berarti yakin bahwa belum keluar kentut, begitu. Atau kalau biasanya sering ragu-ragu dalam sholatnya apakah 4 atau 5. Kalau Nabi mengatakannya nggak usah ragu-ragu, wal ya bin ala mastayaqona, ya pokoknya harus jelas pada yang kamu yakini. Yang yakini apa? Namun biasanya kalau dia ragu-ragu itu masih 4 atau 3, ya anggap aja masih 3, jadi tambahkan 1 rakaat lagi. Kalau seandainya itu ternyata rakaat yang kelima, ya itu targhiman lisyaiton kalau kata Nabi, yaitu biar untuk
biar untuk membakar setan, malah setannya malah marah karena kita sujudnya sujud banyak, sujud kita kebanyakan, sujud kita sholat rakaat kita malah kebanyakan, jadi bisa mau malah membuat hati setan panas. Kalau setan kan maunya kita sholatnya cepet-cepet, sholatnya cepet-cepet. Nah kalau kita semakin sujud sama Allah, setan semakin lari karena dalam hadis tentang sholat yang ragu-ragu ini, Nabi menutupnya dengan targhiman lisyaiton. Jadi tambahkan, kalau ragu 4 atau 5, ragu 3 atau 4, biasanya zuhur ya, ragu 3 atau 4, ya anggap saja itu masih 3, tambahkan 1, karena itu targhiman lisyaiton, biar setannya itu malah panas hatinya. Namun ya sebelum salam, semuanya sujudu sajdatain yang qabla ayasal 5, sujud 2 kali sebelum salam. Jadi jangan salam dulu baru sujud 2 kali, sujud 2 kali dulu, setelah setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud sekali, kemudian duduk lagi, kemudian sujud lagi, lalu baru salam. Itu kaidahnya seperti itu. Al masyaqqah al yaqin la yuzalu bisyak. Tapi kalau kalian ke burjo makan gorengan sudah 3 atau 4, ya jangan anggap 4, jangan anggap 3, tapi anggap yang terbanyak, anggap yang terbanyak. Karena kalau kalian anggap yang terdikit, nanti yang sisa kurangnya itu yang nanggung siapa? Ini nggak masuk surga gara-gara gorengan 1 itu. Nah kemudian apalagi al-masyaqqah tajlibut taisir, ini juga berangkat dari ayat Quran. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu bisa membawa kepada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dengan dalil Al-Qur'annya. Allah itu menghendaki kemudahan kepada kalian, bukan menghendaki kesulitan. Misalnya kalau sholat orang sakit ya ada rukhsahnya, bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran. Sholat dalam perjalanan ada rukhsahnya, bisa dijamak, bisa dikosor. Orang puasa pun sama, bisa berbuka puasa, nggak ada istilah kalau puasa nggak usah dikosor. Puasa ya dibuka, dibatalkan, nanti diganti dengan hari lain. Yang sakit pun, yang puasa begitu, atau yang sedang menyusui pun ada rukhsahnya, ada, karena kan bagi yang menyusui itu masyaqqah, sangat sulit, berat, masyaqqah. Jadi kesulitan itu bisa membawa kepada kemudahan. Yang puasa kemudian sedang menyusui ya bisa berbuka, namun diganti dengan hari lain. Ya meskipun ada perbedaan, ada yang cukup menggantinya, ada yang mengganti juga dengan bayar fidyah, ada yang bayar fidyah saja. Itu ada perbedaan mazhab kalau itu. Namun intinya tetap al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau sesuatu yang dalam keadaan kesulitan itu bisa membawa kemudahan. Ad-dharar yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Kaidahnya seperti kaidah fikihnya. Ini juga kan berangkat dari hadis Nabi, la dharar wala dirar. Jadi tidak boleh melakukan bahaya dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah hadis Nabi seperti la dharar wala dirar. Nah contohnya gampang, kita bisa makan makanan yang diharamkan. Misalnya di tengah hutan kita kelaparan, ada binatang yang diharamkan seperti ular misalnya. Kalau anak-anak Mapala itu biasanya dilatih seperti itu dulu. Saya pernah punya teman di Mapala, dia dilatih seperti itu. Jadi kelaparan, nggak ada makanan, ya ada ular di sana, ular dimakan. Ular itu kalau hukum asalnya haram, tapi karena ada sebab lain, sebabnya menyelamatkan nyawa, karena kalau tidak makan sama sekali bisa bahaya, mudarat, doror, ya boleh makannya. Ad-doror yuzalu, ya kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidahnya seperti itu. Al-adatu muhakkamah, adat atau kebiasaan, adat istiadat sebuah masyarakat itu muhakkamah, bisa dijadikan hukum. Nah contohnya gampang kalau itu. Misalnya memberi nafkah itu juga sesuai adat. Ya kalau kita memberi nafkah, kalau misalnya yang pejabat negara ya memberi nafkah, ya berarti ya nggak pantas lah kalau hanya memberi nafkah sehari 100.000 kepada keluarganya, kan nggak pantas. Kalau hanya dosen itu memberi nafkah, ya pokoknya sesuai lah, ada ukurannya, sesuai adat itu seberapa. Kalau hanya pegawai tukang sapu, cleaning service, ya,
Memberi nafkahnya kepada istrinya tentu beda dengan memberi kewajibannya, memberi nafkahnya dosen kepada istrinya dan anak-anaknya, itu beda. Meskipun sama-sama wajib memberi nafkah, cuma kadar nafkahnya itu beda, sesuai adat. Atau misalnya kalau tradisi di desa itu tradisi jagong manten kan biasanya kalau kita pernah mengamplopi atau kita pernah kondangan ke sebuah keluarga, dulu dia itu kondangan ke kita, kondangannya misalnya ngasih 50.000 atau 100.000. Nah, adatnya kalau di sana, kalau di kampung biasanya nanti kita, kalau dia ada mantu atau ada hitanan atau ada selamatan anaknya, kita juga ngamplopi, nyumbang juga 10.000 atau 50.000 sesuai dengan yang dulu dia nyumbang ke kita. Itu kan adat juga, itu nggak ada hukumnya memang. Cuma kaidah seperti ini jadi al-adah muhakkamah, kebiasaan suatu masyarakat bisa jadi hukum. Atau misalnya jual beli, ini sering terjadi di kita kalau jual beli, karena kalau menurut kaidahnya itu harus ada lafal, ya ini saya beli, ya saya jual kepada kamu, ya saya beli kepada kamu. Tapi kalau saat ini kan nggak perlu akad-akad seperti itu, nggak perlu akad jual beli lagi, pokoknya sudah sama-sama tahu transaksi terjadi, ya sudah selesai begitu. Itu kaidah fikih dari hasil metode mutakallimin. Kitab-kitab referensinya kaidah mutakallimin, Ar-Risalah itu sendiri yang sudah dijelaskan tadi, Al-Mustasfa ini Imam Ghazali, Al-Ahkam Abi Hasan Amidi, kitab Al-Minhaj, ini kitab-kitab ulama-ulama besar semua, kitab-kitab awal semua. Yang kedua tadi, kalau yang awal metode penulisannya metode mutakallimin, metode pembuatan usul fikihnya metode mutakallimin mazhab Syafi'iyah. Kalau ini metode fuqaha mazhabnya Hanafiyah. Dalam membangun kaidah banyak dipengaruhi masalah furu' pada mazhab mereka. Ya, jadi berangkatnya dari mazhab mereka, baru nanti dibuat kaidah. Jadi berangkatnya dari masalah-masalah yang sudah ada pada mereka, kemudian disusun sebuah kaidahnya. Metode yang digunakan untuk membuat kaidah atau teori usul fikih dalam mazhab ini seperti ini. Apabila ada kaidah usul yang bertentangan dengan hasil ijtihad fikih mereka, atau artinya ijtihad fikih mereka dalam sebuah masalah fikih, nanti mereka akan mengganti kaidahnya dengan kaidah yang sesuai dengan ijtihad fikih mereka. Nah, jadi lebih kepada ta'assub mazhab kalau ini Hanafiyah. Nah, namun bukan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi ini pengikutnya biasanya, kalau yang belakangnya ada yah itu artinya isme. Ini mazhabnya Syafi'iyah. Tapi bukan berarti itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan. Tapi pengikut Imam Syafi'i, karena dalam Imam Syafi'i pun ada perbedaan mazhab lagi. Nanti ada yang ngikut ke Imam Rafi'i, ada yang mau ngikut ke Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi yang di Damaskus. Itu dalam imam besarnya setelah Imam Syafi'i itu, yang mazhabnya Syafi'iyah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau yang Hanafiyah ini ya Imam Abu Yusuf. Apabila ada kaidah usul yang bertentangan dengan ijtihad fikih mereka dalam sebuah permasalahan, nanti mereka mengganti kaidahnya itu dengan kaidah yang sesuai dengan ijtihad fikih mereka. Kaidah atau teori yang dibangun dengan melihat terlebih dahulu permasalahan yang ada dalam masyarakat, nah, baru dibuat kesimpulan, baru dibuat nanti induksinya dengan prinsip istihsan. Ini kaidahnya itu dibangun dengan melihat terlebih dahulu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jadi modelnya beda dengan yang Syafi'iyah tadi. Kalau yang Syafi'iyah tadi modelnya deduksi. Kalau ini modelnya induksi dengan prinsip istihsan. Ini kitab-kitabnya Usul Abi Bakar Al-Jassas, Usul Abi Zaid Ad-Dabusi, ini kitab mazhab Hanafiyah semua. Lalu ada yang terakhir, metode mutaakhirin atau penggabungan. Jadi metode ini muncul pertama kali pada permulaan abad ke-7 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i atau mazhab mutakallimin dan mazhab Hanafiyah ini kan muncul abad kedua Hijriah, Imam ketiga ya, lebih kepada ketiga. Kalau Imam Syafi'i itu kan wafatnya sekitar tahun 204 Hijriah, berarti kan awal abad ketiga. Jadi mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah yang awal itu munculnya abad ketiga Hijriah. Metode yang terbaru mutaakhir ini menggabungkan dua mazhab itulah.
Metode ini muncul pertama kali pada permulaan abad ke-7 melalui seorang alim Irak bernama Ahmad bin Ali bin Taghlib yang dikenal dengan Muzaffaruddin Ibnu Sati dengan bukunya Badi'un Nizam Al-Jami' Baina Usulul Bazdawi wal Ihkam. Di antara keistimewaan yang terpenting dari metode ini adalah penggabungan antara kekuatan teori dan praktek, yaitu dengan mengokohkan kaidah-kaidah usul dengan argumentasi ilmiah disertai aplikasi kaidah usul tersebut dalam kasus-kasus fikih. Ini teorinya begitu, teori yang digunakan oleh metode mutaakhirin. Panjang sekali kalau menjelaskan ini, saya buat simpel saja yang ini penjelasannya. Referensinya Badi'un Nizam Al-Jami' Bainal Bazdawi tadi, ini tokoh sentral metode penggabungan. Ada kitab Tawdih, ada Mu'alafatul Hadis Al-Mujizah Al-Mufidah fi hadzal ilmi, ada kitab Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiqil Haq, dan seterusnya. Baik, subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul 'arsy wa sa'atul kursi. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul 'arsy wa sa'atul kursi. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul 'arsy wa sa'atul kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.